Mulai dari ayat 23, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh imam-imam tua-tua bangsa Yahudi. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Ini pertanyaan balik daripada Yesus kepada mereka. Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada banyak orang, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Kita lanjutkan di ayat 28. Ini bicara tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi ke anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Coba garis bawah ya. Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Rangkaian besar cerita ini, mari kita coba melihat. Cerita ini ditujukan ada 3 hal. Itu bicara tentang imam kepala, 2 anak, dan pemilik kebun anggur. Sasarannya adalah imam kepala, 2 anak, dan kebun anggur. Tadi pagi dikupas secara khusus tentang bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ini kepada imam-imam dan kepala di Yahudi. Intinya adalah mereka ini memiliki sebuah identitas. Imam-imam itu adalah imam-imam Taurat, memiliki sebuah identitas dan mereka dipandang penting pada saat itu. Namun ternyata identitas mereka adalah identitas yang kosong, identitas yang tanpa iman. Maksudnya bagaimana? Ketika para imam-imam ini bersama dengan Yesus yang pada saat disebut Mesias yang hadir itu, perilaku dari imam-imam ahli Taurat, ahli Farisi yang selalu menguntit, yang selalu mencari celah salahnya Yesus di mana, yang selalu ingin bertanya lebih dalam lagi, namun nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias. Mereka memang ahli dalam agama, namun mereka tidak percaya tentang apa yang dilakukan Yesus. Kalau kita menengok ke belakang lebih dalam lagi, perikop besar yang kalau kita di awal di ayat 23 bicara tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus, kalau kita mundur lagi, itu ada peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Dari peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, imam-imam itu merasa heran. Loh, siapa orang ini? Padahal sebenarnya juga terlambat. Di awal-awal perjalanan Yesus juga akan banyak melakukan mujizat, banyak melakukan kebenaran-kebenaran, hal yang harus diluruskan. Tapi imam-imam tidak melihat itu sebagai suatu karya daripada Ilahi.
Mundur lagi ke belakang, bicara tentang Yesus sedang menyucikan bait suci. Ini akan menjadi sebuah problema tersendiri bagi imam-imam pada saat itu. Siapa Yesus? Dia bukan raja, dia bukan orang penting, tapi berani menyucikan bait Allah. Bahkan bait Allah ini kan tempat kedudukan imam-imam orang. Dia adalah ahli agama yang pada saat itu memang sebagai bertugas di bait suci. Tapi Yesus datang memporak-porandakan, menyucikan kembali, meluruskan kembali makna dari bait suci. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang lagi, di Matius 21 di awal, Yesus orang biasa itu dielulukan. Wah, jadi rangkaian inilah yang membuat imam-imam ini panas hati. Yesus orang biasa dielulukan, yang seharusnya imam-imam itulah yang dielulukan. Tapi mengapa Yesus orang biasa ini yang dielulukan? Muncullah yang namanya jealous, muncullah yang namanya curiga, muncullah yang tanda tanya, siapa Yesus itu? Dia menggunakan kuasa dari mana dia melakukan semuanya itu? Nah, ya. Kita bisa tahu ya gambaran besarnya. Mengapa imam-imam bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan itu? Rangkaian ini saya tuliskan bahwa jangan sampai kita juga fokus pada ritual agama saja, namun mereka tidak memiliki kepekaan akan kuasa Allah. Ini tidak hanya ditujukan kepada para pelayan Tuhan, para pemimpin rohani, tapi ditujukan kepada kita semua. Terkadang kita begitu sibuk dalam namanya pelayanan. Terkadang kita begitu sibuk dengan yang namanya ritual-ritual agama. Namun kenyataannya ketika kita mengadakan ritual agama itu, kita tidak disertai melihat cara Tuhan bekerja di seputar kehidupan kita. Ritual agama dijalankan, ya. Pelayanan dijalankan, ya. Sibuknya setengah mati. Tapi tidak melihat bagaimana cara kerja Allah dalam kehidupan itu. Imam kepala adalah orang yang penting, ya. Tapi imam kepala tidak melihat bagaimana cara Yesus bekerja dan berkarya. Dari seminar yang terakhir saya diberikan kesempatan untuk ke Tenggaro. Salah satu problem besarnya adalah, saya boleh simpulkan, mereka merasakan bahwa wah, kalau sudah pelayanan itu sudah segala-galanya. Pemahamannya adalah kalau sudah ambil bagian dalam pelayanan itu merupakan segala-galanya. Nah, di sisi yang lain juga ada peristiwa di Denpasar ini, seorang mahasiswa juga rela untuk meninggalkan pekerjaannya demi apa? Pelayanan. Di satu sisi saya melihatnya oke, di sisi yang lain juga tidak tepat. Akhirnya yang harus kita luruskan bahwa terkadang ritual agama kita membuat kita sibuk, tapi tidak membuat pertumbuhan rohani yang signifikan. Ritual agama kita bertumbuh, meriah, ibarat seperti pohon bertumbuh besar, tapi daunnya rimbun, tapi pohon itu tidak berbunga dan tidak berbuah. Rame, meriah, sukacita, ada sukacita. Kamu tidak melihat gimana Yesus ketika selesai dari pelayanan, selesai dari rumah, para peserta ini menceritakan bagaimana PR-PR besar itu dihadapi di dalam rumah, dihadapi di pekerjaan, dihadapi di sosial masyarakat. Seolah-olah Yesus itu enggak ada. Seolah-olah karya Yesus itu adanya di gereja. Atau bahkan seolah-olah karya Yesus itu ada di masa lampau dan itu merupakan mitos belaka. Ini yang kami tadi pagi siang juga menjabarkan begitu rupa. Intinya bahwa jangan kita terjebak kepada budaya agama yang pasif. Apa itu budaya agama yang pasif? Kita melakukan budaya agama dengan ritual agama kita, dengan apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Namun pasif. Orang pasif itu apa sih? Diam. Hanya menerima. Aku mau melakukan ini hanya mau menerima. Menerima segala sesuatunya kita harus bisa menerima. Pasif.
dan akhirnya menjadi orang-orang yang obesitas. Pasif, tapi tidak bisa melihat bahwa di sekitarnya ini sedang aktif semuanya. Karya Allah itu di mana-mana. Yesus melakukan mujizat demi mujizatnya. Karya Allah, mujizat itu dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Cerita di jemaat kita juga tidak sedikit mereka memiliki pengalaman bersama Kristus. Ada begitu banyak cara Tuhan membukakan, menjawab doa-doa umat Tuhan. Yang sakit bisa disembuhkan, yang letih lesu akan diberikan kekuatan kembali, yang rasanya buntu, Tuhan buntu nggak temu jalan, Tuhan juga akan bukakan jalan dengan cara yang istimewa. Tapi di orang-orang yang lain dia merasakan, iya itu kan kamu ada punya mujizat, aku ini nggak punya mujizat. Ya coba lihat keluarga, lihat pekerjaan, nggak ada mujizat sama sekali. Di sisi orang lain lagi dia mengatakan bahwa Allah begitu banyak mujizat karena dia hidup bersama Tuhan. Tapi di belahan yang lain lagi, umat Tuhan juga tidak melihat bahwa ada karya Allah di muka bumi. Orang yang tidak melihat karya Allah sama seperti imam-imam tua di Yahudi yang melihat bahwa ada begitu banyak cara Yesus melakukan mujizat karyanya, namun dia tidak melihat bahwa itu kuasa daripada Allah itu sendiri. Akhirnya tadi pagi yang saya ingin berikan kesimpulan bahwa muncullah identitas kita sebagai identitas sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai ciptaan yang baru, identitas kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Karena diri kita adalah bukan diri Hengki lagi, tapi ada Kristus dalam diri kita, dan identitas kita ini adalah harus bertumbuh dan berbuah. Ini sebagai tanda bahwa kita sebagai identitas bersama anak Tuhan. Dan identitas itu harus selaras dengan iman yang kita jalani. Jangan salah.